Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita perhatikan, kita simak brosur Ahad 23 Agustus 2020 yang bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1442 Hijriah. Hidup sesudah mati, bagian yang keempat. Alam kubur atau barzah lanjutan. 3. Siksa kubur atau nikmat kubur. Siksa kubur dan nikmat kubur, yakni orang yang sudah mati dan sudah dikubur akan mendapat siksa atau nikmat kubur. Menurut hadis-hadis bahwa orang yang mati itu akan mendapat siksa kubur atau nikmat kubur. An Aisyata anna yahudiyatan dakhalat 'alaiha fa zakarat 'adzabal qabri faqalat laha a'azakillahu min 'adzabil qabri fasa'alat Aisyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'adzabil qabri faqala na'am 'adzabul qabri haqqun qalat Aisyatu fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli salatan ba'du illa ta'awwadza min azabil qabri. Rawahu Ahmad. Dari Aisyah bahwasanya ada seorang wanita Yahudi datang kepadanya, lalu ia menyebutkan tentang siksa kubur. Wanita itu berkata, "Semoga Allah melindungimu dari siksa kubur." Kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siksa kubur. Maka beliau menjawab, "Iya, benar. Siksa kubur itu benar ada." Aisyah berkata, "Sesudah itu aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat melainkan beliau memohon perlindungan dari siksa kubur." Hadis riwayat Ahmad Juz 9 halaman 532 nomor 25474. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjali. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Masihid Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari, juz 2 halaman 103. An Aisyah qalat, dakhalat alayya ajuzani min ujuzi yahudil madinati. Faqalata li inna ahlal kuburi yu'azzabuna fi kuburihim fakazzabtuhuma walam un'im an usaddiqahuma fa kharajata wa dakhala alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna ajuzaini fadzakartu lahu faqala sadaqata innahum yu'azzabuna azaban tasma'uhu al-bahaimu kulluha fama ra'aituhu ba'du fi salatin illa ta'awwaza min azabil qabri. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, ia berkata, ada dua orang wanita Yahudi Madinah datang kepadaku, lalu keduanya bercerita kepadaku bahwasanya penghuni kubur itu akan disiksa dalam kubur mereka. Lalu aku tidak percaya dan masih ragu. Lalu kedua wanita itu keluar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam datang. Lalu aku berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tadi
ada dua wanita Yahudi. Aku ceritakan kepada beliau perkataan wanita Yahudi itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua wanita Yahudi itu benar. Sesungguhnya penghuni kubur itu diseksa di kubur mereka dengan seksaan yang didengar oleh binatang-binatang semuanya. Aisyah berkata, sesudah itu aku tidak pernah melihat beliau melakukan sholat, melainkan beliau memohon perlindungan dari siksa kubur. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 7 halaman 158. An Nabi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallatu 'alal kafiri fi qabrihi tis'atun wa tis'una tinninan taltaguhu hatta taqumas sa'atu. Rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dilepaskan untuk menyiksa orang kafir di dalam kuburnya 99 ular mematuk atau menggigit dia hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad juz 4 halaman 77 nomor 11334. An Jabir bin Abdullah qala dakhalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauman nahlan li banin najjari fasami'a aswata rijalin min banin najjari matu fil jahiliyati yu'azzabuna fi kuburihim. Rawahu Ahmad. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke suatu kebun kurma kepunyaan kaum Bani Najjar. Lalu beliau mendengar suara orang-orang dari Bani Najjar yang mati di zaman jahiliyah, disiksa di kubur mereka. Hadis riwayat Ahmad juz 5 halaman 13 nomor 14155. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu marra bi qabraini yu'azzabani faqala innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa ammal akharu fakana yamshi bin namimati summa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqa binisfaini summa gharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah lima sana'ta hadza faqala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur lalu bersabda, sesungguhnya penghuni dua kubur ini sedang disiksa dan keduanya tidak disiksa dalam urusan yang dianggap besar. Adapun salah seorang dari keduanya, ia tidak membersihkan diri dari kencingnya, sedangkan yang satunya lagi suka namimah atau mengadu domba. Kemudian beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkan tiap bagian pada setiap kubur. Para sahabat bertanya, untuk apakah engkau melakukan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, mudah-mudahan akan diringankan siksa kedua orang ini selama pelepah kurma itu belum kering. Hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 98. An Ibnu Abbasin qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimati wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi qala
fata'a bi asibin rotbin fasaqqahu bisnaini summa gharasa ala hadza wahidan wa ala hadza wahidan summa qala la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaibasa. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati 2 kubur. Lalu beliau bersabda, ketahuilah sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang disiksa. Keduanya tidak disiksa lantaran perkara yang dianggap besar. Adapun seorang dari keduanya dahulu biasa kesana kemari berbuat namimah. Adapun seorang yang lain dahulu tidak menjaga atau tidak bersih dari kencing. Ibnu Abbas berkata, lalu beliau minta diambilkan pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi 2, kemudian beliau menancapkan untuk yang ini 1 dan yang itu 1. Kemudian beliau bersabda, mudah-mudahan mereka diringankan dari siksa selama pelepah kurma itu masih basah. Hadis riwayat Muslim, juz 1 halaman 240, nomor 111. Hadis tersebut menunjukkan adanya siksa kubur. Adapun yang menunjukkan adanya nikmat kubur sebagaimana hadis berikut ini. An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, innal mu'mina fi qabrihi la fi raudhatin khadra'a wa yurhabu lahu qabruhu 70 zira'an wa yunawwaru lahu kal qamari lailatal badri. Atadruna fima unzilat hadhil ayah fa inna lahu ma'isyatan dzanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Atadruna mal ma'isyatu dzanqa? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala azabul kafiri fi qabrihi walladzi nafsi biyadihi innahu yusallatu alaihi tis'atun wa tis'una tinninan. Atadruna mat tinnin? Sab'una hayyatan likulli hayyatin sab'u ru'usin yalsa'unahu wa yakhdishunahu ila yaumil qiyamah. Rawahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya orang mukmin itu di dalam kuburnya berada di suatu kebun yang hijau. Diluaskan kuburnya 70 hasta dan diterangi baginya seperti bulan purnama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, tahukah kalian berkenaan dengan apa ayat fa innalahu ma'isatan dzanqa wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma ini diturunkan? Quran surat Toha ayat 124. Tahukah kalian apa penghidupan yang sempit itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu siksanya orang kafir di dalam kuburnya. Demi Tuhan yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya akan dilepaskan padanya 99 tinin. Tahukah kalian apa tinin itu? Yaitu 70 ular. Setiap ular mempunyai 7 kepala, yang mereka itu mematuknya dan mengkoyaknya sampai hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban, juz 7 halaman 392, nomor 3122. Anil Bara ibni Azibin qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansari fantahaina ilal qabri walamma yulhad fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu ka'annama ala ru'usina tayru wa fi yadihi ya'udun yankutu bihi fil ardi farafa'a ra'sahu faqala ista'idzu billahi min azabil qabri marrataini aw salasan.
Zada fi hadithi Jaririn hahuna wa qala wa innahu la yasma'u khafqa ni'alihim idza wallau mudbirina khina yuqalu lahu ya hadza man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka. Qala Hannadun qala wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbiyallah fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu diniyal islamu fayaqulani lahu ma hadzal rajulu allazi bu'itsa fikum qala fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulani wa ma yudarika fayaqulu qara'tu kitaballahi fa amantu bihi wa saddaqtu. Zada fi hadithi Jaririn fadzalika qaulullahi azza wa jalla yusabbitullahu alladhina amanu al-ayah. Summa tafaqa qala fayunadi munadin minas sama'i an qad sadaqa abdi fa afrishuhu minal jannati waftahu lahu baban ilal jannati wa albisuhu minal jannati. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha qala wa yuftahu lahu fiha madda basarihi qala wa innal kafira fazakara mautahu qala wa tu'atu ruhuhu fi jasadihi wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayaqulani man rabbuka fayaqulu ha la adri fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu ha la adri fayaqulani ma hadzal rajulu allazi bu'itsa fikum fayaqulu ha la adri fayunadi munadin minas sama'i an kadzaba fa afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ilan nari. Qala fayatihi min harriha wa samumiha qala wa yudayyaku alaihi qabruhu hatta tahtalifa fihi adla'uhu. Zada fi hadithi Jaririn qala summa yuqayyadu lahu a'ma abqau ma'hu mirzabbatun min hadidin lau duriba biha jabalun lasara turaban. Qala fayadribuhu biha darbatan yasma'uhuma ma bainal masyriqi wal maghribi illat saqalaini fayasiru turaban. Qala summa tu'adu fihi ruhu. Rawahu Abu Dawud. Dari Al-Barra bin Azib ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengubur jenazah seorang laki-laki Ansor. Kami pun tiba di pemakaman. Ketika itu liang lahat belum selesai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, lalu kami ikut duduk di samping beliau. Kami diam, seakan-akan di atas kepala kami ada burung, menunjukkan suasana yang hening. Saat itu beliau memegang sebatang kayu yang ditancapkan ke tanah. Lalu beliau mengangkat kepala dan bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau bersabda demikian 2 atau 3 kali. Dalam hadisnya Jarir ada tambahan kalimat, maksudnya di sini mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Beliau melanjutkan sabdanya, sungguh mayat itu masih mendengar derap sandal para pelayat saat mereka berpaling akan pulang, yakni ketika ditanyakan kepadanya, hai orang ini, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Hannad menyebutkan, beliau bersabda, lalu ada 2 malaikat mendatanginya seraya mendudukkannya. 2 malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Mayat itu menjawab, Tuhanku adalah Allah. 2 malaikat itu bertanya lagi,
apa agamamu? Mayat itu menjawab, agamaku adalah Islam. Dua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Ia menjawab, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua malaikat itu bertanya lagi, apa yang membuat kamu tahu? Mayat tersebut menjawab, aku membaca kitabullah, lalu aku mengimaninya dan membenarkannya. Dalam hadisnya Jarir ada tambahan, maka inilah makna firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Kemudian kedua perawi riwayatnya sama, beliau bersabda, kemudian ada suara dari langit yang menyeru, benarlah apa yang dikatakan oleh hambaku, hamparkanlah permadani dari surga untuknya, bukakanlah untuknya pintu surga, dan berikan kepadanya pakaian surga. Beliau melanjutkan sabdanya, kemudian datang kepadanya wewangian surga, lalu kuburnya diluaskan sejauh mata memandang. Selanjutnya beliau bersabda, jika yang meninggal itu adalah orang yang kafir, maka rohnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah dua malaikat seraya mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Maka ia menjawab, aku tidak tahu. Malaikat itu bertanya lagi kepadanya, apa agamamu? Maka ia menjawab, aku tidak tahu. Dua malaikat itu bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepada kalian ini? Maka ia menjawab, aku tidak tahu. Setelah itu ada suara dari langit yang menyeru, ia telah berdusta. Berikan kepadanya hamparan dari neraka, berikan kepadanya pakaian dari neraka, dan bukakanlah pintu neraka untuknya. Beliau melanjutkan sabdanya, kemudian datang kepadanya panas dan baunya neraka, dan kuburnya disempitkan hingga tulang-tulangnya saling berhimpitan. Dalam hadisnya Jarir disebutkan, beliau bersabda, kemudian ia dibelenggu dalam keadaan buta dan bisu, dan baginya disediakan sebuah pemukul dari besi. Seandainya pemukul itu dipukulkan pada sebuah gunung, niscaya akan menjadi debu. Beliau bersabda, mayat orang kafir itu lalu dipukul dengan pemukul tersebut hingga suaranya terdengar oleh semua makhluk dari ujung timur hingga ujung barat kecuali jin dan manusia, hingga ia menjadi debu. Beliau meneruskan sabdanya, setelah itu rohnya dikembalikan lagi. Hadis riwayat Abu Dawud juz 4 halaman 239 nomor 4753. An Anas bin Malik qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wuzi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu innahu la yasma'u qur'ani alihim qala ya'tihi malakani fayuq'idanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadzal rajuli qala fa ammal mu'minu fayaqulu asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh qala fayuqalu lahu ungdur ila maq'atika minan nari qad abdalakallahu bihi maq'atan minal jannati. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'an. Qala Qatadatu wa dzukira lana annahu yufsahu lahu fi qabrihi sab'una zira'an wa yumla'u alaihi khadiran ila yaumi yub'atsun. Rawahu Muslim. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba jika diletakkan di dalam kuburnya
dan teman-temannya sudah meninggalkannya, ia masih mendengar suara sandal mereka. Kemudian ia didatangi dua malaikat, lalu mendudukkannya dan bertanya, apa pendapatmu tentang laki-laki ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Adapun orang mukmin akan menjawab, aku bersaksi bahwa dia hamba Allah dan utusannya. Maka dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu yang di neraka, Allah telah menggantinya dengan tempat di surga. Maka ia dapat melihat keduanya. Qatadah berkata, dan disebutkan kepada kami bahwasanya mayit itu diluaskan kuburnya seluas 70 hasta dan dipenuhi kuburnya dengan kenikmatan hingga hari mereka dibangkitkan. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 2200 nomor 70 bersambung.